Selamat Pesta Paskah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau selalu mengasihi kami. Dan kami mohon ampunilah kami yang kurang percaya kepadamu. Dan utuslah Roh Kudus-Mu membantu kami agar kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan telah mengalahkan maut, juga telah menebus dosa-dosa kami. Bapa yang Maha Baik, kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu memahami akan firman kebenaran-Mu ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah,
dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat Pesta Paskah Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada para muridnya. Pada saat itu para murid ketakutan dan mereka berkumpul di suatu rumah dengan pintu-pintu terkunci. Lalu tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan, "Salam bagimu." Kata salam ini sesungguhnya mau meneguhkan para murid yang sedang ketakutan itu, yang sedang bimbang dengan hidupnya, karena Yesus yang mereka imani, Yesus yang mereka anggap sebagai orang yang selalu berpihak kepada mereka, telah pergi, telah bangkit, dan meninggalkan mereka. Sehingga Yesus menyapa mereka, "Salam bagimu." Ketika mereka mendengar sapaan itu, mereka bersuka cita. Lalu saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika hari berikutnya Thomas datang berkumpul dengan murid yang lain itu, mereka bercerita kepadanya bahwa kami telah melihat Tuhan yang bangkit. Lalu Thomas berkata bahwa saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan tangan saya ini ke lambungnya. Inilah sikap dari Thomas yang mengatakan bahwa dia tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu 1 minggu kemudian Thomas berada bersama murid-muridnya. Thomas berada bersama murid-murid Tuhan yang lain. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saat itu Yesus sampaikan lagi, "Salam bagimu." Dan ketika mereka mendengar salam itu, mereka bersuka cita. Karena Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Lalu dia berkata kepada Thomas, "Apakah engkau tidak percaya bahwa saya telah bangkit?" Lalu Thomas katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengungkapkan demikian karena ia sudah percaya akan kebangkitan Tuhan ketika ia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita yang hidup pada zaman ini tidak melihat dengan mata kita kebangkitan Tuhan itu. Tetapi hendaklah kita percaya akan kebangkitan Tuhan. Karena Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kita tidak melihat tetapi kita percaya. Maka mari kita minta kepada Tuhan untuk menambah iman kita. Agar apapun yang terjadi dalam hidup, kita tetap percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ia telah menampakkan diri kepada kita sesungguhnya. Dan dia mengatakan, "Salam bagimu." Semoga kita diteguhkan dengan kata-kata atau salam dari Yesus ini. Dan tetap bersemangat untuk mewartakan kebangkitan Tuhan kepada semua orang. Supaya mereka dan kita percaya akan kebangkitan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa walaupun kami tidak melihat
kebangkitan Tuhan, namun kami percaya. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, agar kami sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan, dan terus-menerus melihat penampakan-penampakan Tuhan di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.